Kalian sebel gak sih kalau nonton anime terus ngelihat MC-nya tuh diremehin dan dianggap pecundang oleh orang lain? Kalau Ami sih sebel banget, apalagi MC-nya gak ngelawan atau pasrah aja. Nah, di video kali ini aku mau kasih kalian rekomendasi anime nih, dimana MC-nya diremehkan karena gak punya kekuatan, tapi tiba-tiba dia jadi overpower dan dapat mengeluarkan kekuatan sejatinya. Pasti kalian tertarik kan sama anime tema kayak gini? Daripada kelamaan, mending kita langsung masuk aja ke listnya yuk. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Loli Meindo. Aktifin juga notifikasinya agar kalian tahu kalau aku upload video baru. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Itsuka Tenma no Kurousagi. Anime ini bercerita tentang cinta segitiga antara Taito, Himea, dan Haruka. Tapi anime ini tuh membingungkan banget loh, karena latar belakang ceritanya gak terlalu jelas. Jujur aja, aku awalnya gak mau ngasih list anime ini buat kalian. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, anime ini tuh cocok banget buat list ini, dimana MC-nya gak memiliki kekuatan, tapi tiba-tiba jadi overpower bahkan gak bisa mati. Cerita berawal ketika Taito tewas karena kecelakaan, tapi pada akhirnya Taito gak mati. Ternyata dia pernah bertemu dengan gadis vampir bernama Himea yang menjadikannya abadi. Tapi semua itu tentu saja ada alasannya, yaitu Taito harus melindungi Himea. Disinilah awal cerita anime ini dimulai. Bagi kalian yang suka, nonton aja deh animenya. Kalau ditonton lumayan seru kok, walau ceritanya agak ngebingungin. Woden ni Tenshinshi. Nah, anime ini cukup keren menurut aku. Ceritanya juga lumayan bagus dan unik banget. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Chang Tian. Suatu ketika dia bertemu dengan seorang pembunuh. Saat itu Chang Tian berada dalam bahaya. Nasibnya buruk banget ya. Gimana jadinya coba kalau kalian yang ketemu sama pembunuh? Pasti ngeri banget. Balik lagi ke cerita yuk. Di sini saat Chang Tian ingin dibunuh, tiba-tiba dia nggak sengaja memanggil senjata suci tanpa nama dan tuan. Saat itu juga dia memberi nama pedang itu Xiao Bai. Dan disinilah cerita anime ini dimulai. Yang awalnya si MC lemah dan bukan siapa-siapa, tiba-tiba punya kekuatan yang bisa bikin dirinya overpower. Kemono Jihen. Anime ini seru banget loh, dan anime ini merupakan salah satu anime baru yang paling aku suka karena ceritanya berfokus sama anak-anak yang memecahkan kasus yang gak bisa dipecahin sama detektif biasa. Ceritanya berfokus pada seorang anak pendiam bernama Kabane, di mana dia tinggal di sebuah tempat penginapan dan bekerja di sana. Tapi dia gak seperti anak pada umumnya. Kalau anak-anak lain kan selalu bermain dengan ceria, tapi Kabane berbeda. Dia selalu bekerja di sawah dan selokan dan gak pernah berbicara dengan orang lain. Suatu saat dia menyadari bahwa dia bukan manusia biasa, melainkan manusia setengah yokai. Nah, begitulah ceritanya. Intinya Kabane mengikuti detektif yang bernasib sama dengannya ke Tokyo. Dan disinilah cerita anime ini dimulai. Busou Ranking. Busou Ranking adalah manga yang dibuat oleh pengarang Samurai X, yaitu Watsuki Nobuhiro. Cerita ini dimulai ketika seorang remaja laki-laki bernama Kazuki Muto yang mati karena menolong seorang gadis yang diserang monster aneh. Esoknya, Kazuki bangun dari tidurnya. Dia mengira itu cuma mimpi. Rupanya kematian Kazuki, gadis yang ditolongnya, dan monster aneh itu semuanya benar-benar terjadi. Tokiko Tsumura adalah gadis yang ditemuinya. Dia memberitahu Kazuki tentang kematiannya dan alasan mengapa dia masih hidup. Ternyata Kazuki mati karena ikut campur dalam pertarungan Tokiko dengan monster. Untuk menolong Kazuki, Tokiko pun mengganti jantung Kazuki dengan Kakugane, sebuah alat alkemis yang membuatnya dapat mengeluarkan tombak untuk membunuh monster tersebut. Hal itu membuat Kazuki menjadi anggota Ranking Kenshi, sebuah organisasi yang berjanji untuk melindungi dunia dari monster yang disebut homunculus.
Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo. Cerita anime ini bermula saat kehidupan biasa Hajime beserta teman-teman sekelasnya berubah drastis ketika mereka semua terpanggil ke dunia lain. Hanya karena tak memiliki kekuatan yang hebat seperti yang dimiliki teman-temannya yang lain, Hajime sering diremehkan oleh beberapa temannya. Saat Hajime beserta teman-temannya menjelajahi labirin, sebuah insiden besar menimpa dirinya, yaitu ada seorang temannya yang mengkhianatinya dan membuat dirinya terjatuh ke dalam jurang dungeon. Tapi hal inilah yang membuat Hajime overpower. Dia bertahan dan melawan banyak monster di sana, dan Hajime juga menaklukkan labirin itu sendirian dengan kekuatannya sendiri loh. Setelah itu Hajime bertemu dengan harem-haremnya nih. Kalau kalian penasaran, nonton aja ya animenya. Zenkonji. Anime ini bercerita di mana dunia manusia dan dunia roh saling berdampingan. Tidak semua manusia bisa masuk ke Requiem Street. Hanya pengguna jiwa langka dan roh lah yang bisa masuk. Shelling hanya lulusan universitas biasa, tapi tanpa sengaja dia terjebak dalam dimensi roh. Untung saja, di sana ada pria yang membantunya dan menghabisi roh tersebut. Ternyata itu Yambing dan adiknya yang bernama Swan Liang. Mereka berdua bekerja membasmi roh jahat, dan kedua orang itu juga overpower banget. Saat mereka kecil, awalnya mereka cuma gembel, tetapi si kakak tiba-tiba bangkit menjadi orang yang overpower. Di sini Yambing bekerja keras untuk melindungi sosok adiknya hingga mereka berdua dewasa. Animenya menarik banget menurut aku. Jika kalian penasaran, nonton aja ya animenya. Tiger and Bunny. Cerita anime ini berkisah di Sternbuild City, sebuah rumah bagi orang yang menggunakan kemampuan khusus mereka untuk melindungi orang lain sebagai superhero. Para superhero ini memecahkan kasus dan menyelamatkan nyawa, sehingga mereka bisa memakai logo sponsor atau mendapatkan hero points. Dalam setiap aksinya, kegiatan mereka didokumentasikan oleh Hero TV, sebuah program populer yang pada akhir tahun akan menentukan raja superhero melalui peringkat hero points yang didapat oleh masing-masing superhero. Tokoh utamanya sendiri adalah pahlawan super bernama Wild Tiger yang sudah kehilangan popularitasnya. Tapi di sini dia nggak nyerah. Kini dia bersama temannya membuat duo hero yang disebut Tiger and Bunny. Disinilah cerita anime ini dimulai. Megalobox. Jika kalian suka anime action tentang pertarungan tinju atau semacamnya, mungkin anime ini cocok banget buat kalian tonton. Animenya juga seru banget loh, dan konsepnya unik banget. Bercerita tentang seorang pria bernama Jangdok. Ia hidup di dunia bawah dalam area ring yang selalu ia tempati. Jangdok menjadi pejuang bawah tanah sebagai seorang petinju evolusi. Akhirnya hasil pertarungannya di dalam ring telah diketahui, yaitu kalah. Tapi ia tetap bertahan demi mencari nafkah untuk hidupnya. Ia memiliki tujuan dan janji untuk bertemu dengan seseorang yang selama ini ia nantikan. Namun sebelum itu, ia harus menjadi seorang petinju profesional. Namun perjalanannya untuk sampai ke sana tidaklah mudah, karena Jangdok harus berhadapan dengan lawan-lawan berat yang belum pernah ia jumpai sebelumnya. Boku no Hero Academia. Siapa sih yang nggak tahu anime keren satu ini? Anime ini wajib banget masuk ke list anime kali ini, karena MC-nya yang awalnya orang biasa tanpa kekuatan, tapi tiba-tiba dapat kekuatan yang bahkan nomor 1 di animenya. Anime ini bercerita tentang seorang anak SMP yang suka dibully karena dia bercita-cita menjadi hero, padahal dia nggak punya kekuatan sama sekali. Tapi suatu hari dia diberi kekuatan oleh hero nomor 1 di anime ini. Kok bisa ya? Kalau kalian penasaran, nonton aja deh. Dan yang udah nonton, mending kalian nonton lagi aja deh animenya. Seru banget pastinya. Hero Man.
Anime ini bisa dibilang keren dan best banget. Animenya bercerita tentang Joey, anak yatim yang hidup dengan neneknya. Sama seperti anak seusianya, Joey sangat menyukai robot. Ada sebuah robot canggih yang diberi label Heibo. Heibo adalah robot dengan mekanisme canggih dan dapat dikendalikan oleh penggunanya. Joey sangat tertarik dengan robot ini, tapi karena harganya yang mahal, Joey tidak bisa membeli itu. Singkat cerita, ada sekumpulan anak yang sedang bermain Heibo. Karena kecerobohan mereka, Heibo pun tertabrak mobil dan rusak. Lalu mereka membuangnya, dan Heibo pun dipungut dari tong sampah dan diperbaiki oleh Joey. Setelah Heibo kembali utuh, sebuah keajaiban pun terjadi. Heibo tersambar petir dan berubah menjadi besar dan hebat. Sementara itu, sekelompok alien yang menamai diri mereka dengan sebutan Skrull memulai invasi untuk menghancurkan bumi. Disinilah perjuangan MC kita dimulai, yaitu untuk melindungi bumi dari makhluk luar angkasa. Nah, segitu aja rekomendasi anime dari aku. Jika kalian tertarik nonton, langsung cus aja ke website kesayangan kalian ya. See ya, Jane!